Salam, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Matius 18 ayat yang ke-20 berkata, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Percayalah akan sabda Tuhan, dan kini tiba saatnya kita mulai ibadah minggu kita di rumah masing-masing. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Kita berdoa di dalam hati kita sebelum masuk ibadah. Kita masuk saat teduh. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita akan habiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Mari kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14. Kita nyanyikan satu kali saja dengan judul "Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan". Doa pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru. Marilah kita bersama berdoa, menyesali dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas kemurahan Tuhan. Kami ada sampai hari ini dan dapat berkumpul bersama dengan keluarga kami. Teristimewa untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan menyertai persekutuan kami. Bersama dengan ini pula, kami mengakui segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, yang tentu kami lakukan terhadap sesama kami. Kami mohon ampunilah kami ya Allah, dan tolonglah kami senantiasa hidup dalam tuntunan Tuhan dan tidak salah melangkah. Inilah doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya pasal 46 ayat 4. Kembali kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39. Kita nyanyikan bait pertama dan bait kedua. Ku diberi belas kasihan.
doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Kembali kami mengucapkan syukur atas seluruh berkat dan penyertaan Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama saat ini. Pada saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan dengar dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami, bagi saudara seiman kami, dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka, agar dapat ikut membaca firman-Mu seperti kami. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami, untuk menjalani hari-hari hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Kejadian pasal 18 ayat pertama hingga ayat yang ke-15 dengan judul Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbatin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jikalau aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarai, serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu. Sedang mereka makan, lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sara istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sara istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sara mendengarkan pada pintu kemah dan di belakangnya. Adapun Abraham dan Sara telah tua dan lanjut umurnya, dan Sara telah mati haid. Jadi tertawalah Sara dalam hatinya. Katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sara tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan?" Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sara mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sara menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Amin. Kolose 3 ayat 16a. Kita masuk pengakuan iman. Kami undang kita bersama bangkit berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kembali kita akan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15. Kita nyanyikan satu kali, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan,
Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat yang ke-8. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Kembali kami dapat melaksanakan ibadah virtual di rumah kami masing-masing. Diberkatilah kami bersama yang saat ini berkumpul melaksanakan ibadah kami, dan kami akan bersama membaca merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami dengan kuasa Roh Kudus agar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Dengan perikop belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan saya mengambilnya bagi kita pada pagi hari ini dengan judul Kita Bisa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah penelitian tentang perilaku manusia, dan hasilnya menunjukkan bahwa tindakan seseorang itu dipengaruhi oleh pandangan mereka sendiri. Misalnya, kalau Anda yakin Anda itu jelek dalam mata pelajaran matematika misalnya, Anda bisa saja melakukan atau mengerjakan matematika itu lebih jelek lagi, ketimbang ketika Anda berandai-andai bahwa saya lebih pintar atau hebat di dalam pelajaran matematika. Nah, Injil hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan mengatakan Yesus berkhotbah, menyembuhkan, memberikan diri seutuhnya kepada orang-orang banyak yang datang kepadanya. Tetapi tiba-tiba Yesus tersentak, berhenti oleh kebutuhan dari banyaknya orang-orang yang
datang. Perjalanan Yesus berkeliling ke kota dan ke desa menghasilkan satu kesimpulan bahwa banyak orang yang hidup bagai domba tak bergembala. Dan hal itu yang membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan untuk menolong mereka. Ayat 35 sampai ayat 36. Dan Tuhan Yesus memanggil 12 orang untuk menjadi muridnya, dan mereka mendapat gelar rasul yang artinya yang diutus. Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4. Tuhan Yesus mengutus mereka dengan kuasa untuk memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan jangan lupa bahwa ini juga mencakup kita ini, Bu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan. Atau mungkin kita akan berucap, aku bukan rasul yang hebat. Atau aku bisa apa? Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua diutus tanpa terkecuali. Apa artinya diutus? Diutus artinya disuruh pergi atau menjadi penghubung atau menjadi wakil untuk menyampaikan atau melakukan sesuatu. Kita tahu bahwa kita diutus Allah. Oleh karena itu kita menjadi wakil Allah untuk menjadi penghubung, menyampaikan dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, mari kita sama-sama belajar dari apa yang Yesus katakan. Mari kita sama-sama belajar dari apa yang Yesus lakukan yang dituliskan di dalam Injil Matius ini. Yesus yang hadir di tengah-tengah dunia memiliki misi Allah, yaitu memberitakan dan menghadirkan kerajaan Allah melalui kehadirannya, pengajarannya, dan karya-karyanya. Oleh karena itu, yang Yesus ajarkan soal kerajaan Allah ini bukan tentang sesuatu yang mengawang-awang, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Bukan bahasa sorgawi yang sulit untuk dimengerti. Atau juga bukan soal nanti. Bukan soal nanti atau satu tempat. Tetapi yang Yesus ajarkan dan hadirkan adalah kerajaan Allah yang sudah dekat dan sudah datang melalui kehadiran dan karya-karya Yesus. Jadi tanda kerajaan Allah yang seperti apa yang Yesus hadirkan melalui karya-karyanya? Itu pertanyaannya. Dalam sebuah buku yang berjudul Gereja dan Misinya disebutkan bahwa Injil kerajaan Allah yang menjadi misi Yesus di dalam dunia mencakup 4 tema besar. Yang pertama, keutuhan ciptaan. Yang kedua, pembebasan. Yang ketiga, kehambaan. Dan yang keempat adalah perdamaian. Dan 4 tema ini jika diungkapkan lewat satu kata, yaitu shalom atau damai sejahtera, itulah tanda kerajaan Allah yang Yesus hadirkan melalui karya-karyanya. Nah, lihat saja Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Matius ini mencatat karya apa saja yang Yesus lakukan dalam bacaan ini. Dituliskan Yesus begitu aktif. Ia berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajarkan dan memberitakan Injil kerajaan Allah, baik di rumah-rumah ibadat, dan juga menyembuhkan orang-orang sakit maupun orang yang dalam kelemahan. Dan Yesus melakukan itu semua karena ia melihat orang banyak itu lelah dan terlantar. Artinya jemaat yang dikasihi Tuhan, artinya pada masa itu banyak orang tidak dipedulikan, diabaikan, diasingkan, tidak dimanusiakan, dan miskin belas kasihan. Banyak orang yang lelah dan terlantar, dan di tengah kondisi inilah Yesus hadir di tengah mereka.
Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah sekaligus menghadirkannya di tengah-tengah mereka, sehingga mereka semua bisa melihat, merasakan, dan mengalami shalom atau damai sejahtera itu. Yang menjadi pertanyaan, apa yang Yesus lakukan? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan ini adalah pusat emosi manusia, menempatkan diri kita dalam posisi orang lain untuk merasakan penderitaan orang lain seolah-olah itu adalah penderitaan kita. Yesus merangkul yang terlantar, ia menyembuhkan yang sakit, ia menguatkan yang lelah dan lemah, dan ia memanggil, melengkapi, dan mengutus 12 murid untuk bersama-sama dengan ia dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia, menghadirkan shalom atau damai sejahtera bagi lebih banyak orang. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dari kisah karya Tuhan Yesus mewartakan dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia, kita diingatkan bahwa kita semua yang ada di dalam dunia ini, kita ada karena kita diutus oleh Allah. Amin. Rick Warren, ibu bapak saudara, seorang pendeta Kristen Amerika dan juga seorang penulis, mengatakan, jika Anda ingin tahu mengapa Anda ditempatkan di bumi ini, Anda harus memulainya dengan Tuhan. Anda dilahirkan oleh tujuan Tuhan dan untuk tujuan itu. Maka kita ada di dalam dunia ini bukan karena kebetulan saya, bapak, ibu, atau saudara-saudara ini lahir begitu saja. Bukan karena kebetulan. Kita ada karena kita diutus oleh Allah. Kita menjadi penghubung dan wakil Allah. Dan menjadi orang-orang yang diutus bukan berarti kita hanya sebatas murid yang belajar atau menjadi pengikut, apalagi penggemar karya-karya Yesus semata. Karena kita juga diberi misi oleh Allah, yaitu untuk menyampaikan dan menghadirkan tanda kerajaan Allah atau shalom atau damai sejahtera di dalam keseharian hidup kita. Nah, di zaman sekarang ini saya rasa ini menjadi tantangan besar bagi kita. Menghadirkan damai sejahtera. Mengapa ini saya katakan sebagai tantangan bagi kita? Karena banyak orang yang sebenarnya tahu tetapi tidak mau atau belum mau menghadirkan damai sejahtera Allah. Maunya menghadirkan damai sejahtera diri saja. Mengapa ibu bapak saudara? Jikalau bapak ibu saudara lihat berita yang sempat viral beberapa waktu yang lalu dengan tagar Indonesia terserah. Tulisan itu muncul karena di masa COVID-19 ini masih banyak masyarakat Indonesia yang berkerumun di sejumlah tempat dan mengabaikan protokol kesehatan. Mereka berkumpul baik di mal, pasar-pasar, di jalan atau beberapa tempat yang lainnya, sehingga muncullah kritikan Indonesia terserah karena orang-orang ini mengabaikan protokol kesehatan. Bahkan ketika berita ini viral, ada seorang bapak yang memakai pakaian APD lengkap dan membawa cairan disinfektan, berteriak di jalan-jalan. Barangkali bapak ibu pernah melihat. Ia berteriak mengatakan, kami capek, kami capek, kami capek. Beliau mewakili para tim medis yang capek, yang lelah di garda terdepan. Dengan resiko besar tidak pulang, tidak bisa bertemu dengan keluarga, rindu keluarga. Mereka berjuang dalam rasa takut. Bahkan ketika harus memakai pakaian APD lengkap itu selama berjam-jam. Mereka harus menahan rasa haus, harus menahan rasa ingin buang air kecil atau buang air besar. Bahkan juga mereka adalah orang-orang yang sangat berisiko besar tertular COVID-19 ini, bahkan juga bisa meninggal. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara?
Banyak orang yang beralasan bosan di rumah saja. Padahal semua orang juga merasakan kebosanan, termasuk para medis ini. Tetapi banyak orang lebih mengutamakan damai sendiri, tidak peduli dengan orang lain yang sudah berjuang, terlebih para medis yang sudah berjuang. Seperti di konteks Yesus, banyak yang menelantarkan orang lain, tidak memanusiakan orang lain. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, di masa ini, mari kita hadirkanlah shalom untuk orang lain, bagi orang-orang di sekitar. Atau bahkan salah satu cara kita adalah menghadirkan shalom bagi para medis ini. Bagaimana caranya? Para medis ini merawat diri. Para medis ini merawat yang sakit, sementara kita juga menghadirkan shalom dengan menjaga diri kita secara baik. Ada sebuah tulisan harian Kompas yang saya baca secara online. Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia menyebutkan bahwa garda terdepan untuk memutus mata rantai COVID-19 ini sebenarnya adalah kita, masyarakat. Dan para medis adalah justru garda terbelakang. Maka di rumah saja, kalau tidak penting-penting amat, selain harus bekerja atau pelayanan. Yuk kita di rumah saja. Yuk Indonesia bukan terserah. Indonesia berkarya dengan belas kasihan. Maka hadirkanlah damai bukan petaka. Hadirkanlah sukacita bukan derita. Hadirkanlah kabar baik bukan hoax. Hadirkanlah berita yang memberi pengharapan bukan kabar yang menularkan kebencian. Hadirkanlah belas kasihan bukan abai dan menelantarkan. Hadirkanlah penyembuhan bukan luka, bukan membuat luka. Hadirkanlah pengampunan, bukan perselisihan. Hadirkanlah semua itu sebagai wujud kita menghadirkan damai sejahtera Allah. Nah, sulitkah melakukannya? Pasti sulit Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa. Inilah tema firman Tuhan hari ini, kita bisa. Sulit kita melakukannya? Pasti sulit. Tetapi belum tentu kita tidak bisa melakukannya. Kita bisa. Kita bisa. Nah, mari semangat berjuang menghadirkan tanda kerajaan Allah itu. Damai sejahtera Allah itu di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami dapat bersama-sama melaksanakan ibadah kami kembali di rumah kami masing-masing. Tuntunlah kami senantiasa melewati kuasa firman-Mu, agar kami selalu menyadari kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami umat manusia, pada saat ini ya Allah, di tengah pergumulan yang dihadapi oleh bangsa negara, ketika kami menghadapi masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 yang terjadi, sudah sepatutnya lah kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah, yang membutuhkan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan di samping segala macam hal yang sudah dilakukan, segala upaya yang telah dilakukan atau bahkan yang akan dilakukan, saat ini pun kami sekalian orang-orang yang percaya boleh berkumpul di dalam nama Tuhan menaikkan doa syafaat kami, berdoa memohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan atas bangsa, negara kami, bahkan seluruh umat manusia, agar segera terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Kami memohon hikmat yang datang daripada Tuhan untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah di Indonesia,
bahkan seluruh pemimpin dunia ketika harus mengambil tindakan-tindakan, agar setiap tindakan itu boleh diambil dengan tepat dan cepat dalam mengatasi pandemi yang terjadi. Berikanlah mereka hikmat agar mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi masyarakat, bahkan mereka yang terdampak COVID-19 ini. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, berkati pula seluruh masyarakat agar senantiasa bersatu padu mengikuti himbauan pemerintah serta tetap tenang, tetap waspada dan mawas diri, selalu menjaga kesehatan dan jauh daripada sifat meremehkan atau menyepelekan wabah ini. Kami mohon ya Allah pemeliharaan-Mu bagi seluruh masyarakat, agar kami tetap merasakan kecukupan, tetap dibantu, ditolong dan ditopang, melewati kebaikan hati para pemimpin kami. Kami berdoa untuk tenaga medis yang menangani pasien COVID-19. Mohon berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan ekstra, karena melewati mereka pula para pasien yang positif boleh dirawat, dijaga, bahkan dinyatakan sembuh. Jaga seluruh keluarga mereka meskipun mereka tidak dapat berkumpul bersama. Tolong juga para pasien yang positif COVID-19, berkati mereka pula supaya lekas sembuh. Berikanlah hati, pikiran yang positif, serta semangat agar mereka mampu melewati masa-masa sulit saat ini. Berkatilah keluarga yang anggotanya meninggal dunia karena COVID-19. Berikanlah mereka kekuatan dan penghiburan. Berikanlah mereka kesabaran untuk melewati segala sesuatunya. Kami serahkan para pelajar, mahasiswa yang harus belajar di rumah masing-masing. Kiranya mereka tetap memiliki semangat dan kedisiplinan dalam belajar, supaya mereka tetap mandiri dan kreatif. Berkati para pekerja, karyawan, ataupun aparatur sipil negara yang harus tetap bekerja seperti biasa. Berikanlah mereka pula kesehatan dan kekuatan, agar mereka tetap memiliki semangat dan kedisiplinan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka. Kami berdoa menyerahkan juga para tokoh-tokoh agama, agar mereka pun diberikan hikmat dan semangat untuk dapat menjangkau umat, menguatkan mereka sekalipun tidak dapat berkumpul secara langsung. Kami serahkan secara khusus jemaat dan gereja Tuhan di tempat ini. Kiranya kami, jemaat dan gereja Tuhan, tetap bersatu padu untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang berkenan bagi Tuhan di masa-masa pandemi ini. Sebab tangan Tuhanlah yang berkuasa memberkati kami, dan tanpa Tuhan kami tidak akan mampu melakukan apa-apa. Dan secara khusus saat ini kami pun berdoa bagi pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, secara khusus bagi warga jemaat GKE dimanapun berada, UM dan Majelis Sinode GKE dan seluruh donatur-donatur yang dengan tulus hati memberikan bantuan, secara khusus bagi warga Gereja Kalimantan Evangelis. Kami percaya bahwa melewati tangan-tangan mereka Tuhan telah menolong kami dan senantiasa akan menolong kami. Berkatilah mereka yang telah membantu warga jemaat Tuhan ini. Berikanlah kesehatan dan kemampuan agar mereka terus mampu melayani dalam kerendahan hati. Kami serahkan kehidupan kami, jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam perjalanan hidup kami selanjutnya, hanya nama Tuhanlah yang menguatkan kami. Ini doa kami ya Allah, yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita masuk dalam persembahan syukur. Dengarkanlah pengantar persembahan terambil dalam 2 Korintus pasal 18 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami bersyukur Tuhan. Pada kesempatan ini kami mau memberikan persembahan syukur kami. Seberapa yang bisa kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kami mohon Kau menguduskan dan memberkati, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang boleh menyukakan hati Tuhan, menjadi persembahan yang kudus di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bawa persembahan kami dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 428, kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kelima. Lihatlah sekelilingmu. Jemaat dimohon untuk berdiri. Terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.